Saya Juliana dari kelompok 5 tingkat 1. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik sistem pernafasan. Adapun alat yang digunakan yaitu ada handphone dan stetoskop. Pada saat melakukan pemeriksaan fisik pernafasan, kita harus menggunakan prinsip IPPA, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Selamat pagi Mbak, bagaimana kabar hari ini? Baik Sus, baik. Perkenalkan, saya perawat Besti yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan fisik pada Mbak. Yang pertama, kita lakukan inspeksi, yaitu melihat atau mengobservasi pada bagian pernafasan pasien. Pertama, kita lihat warna kulit pada sekitar wajah dan bibir pasien. Apakah ada kebiruan? Karena kalau ada perubahan warna menjadi biru atau senosis itu menunjukkan bahwa pasien mengalami kekurangan darah dalam tubuhnya. Kemudian kita lihat cara nafas pasien bernafas. Apakah pasien terengap-engap atau pasien menggunakan cuping hidung. Kemudian kita lihat bagian dada pasien, apakah ada upaya yang berlebih saat pasien bernafas. Kemudian kita lihat pergerakan dada pasien, dada kanan dan dada kiri, apakah ada pergerakan. Kemudian rasio dari saat inspirasi dan ekspirasi, apakah ada perbedaan yang mencolok pada saat inspirasi ataupun ekspirasi. Yang kedua adalah palpasi. Palpasi yaitu dengan cara meraba. Meraba yaitu artinya kita meletakkan kedua tangan kita kepada pasien, kemudian kita minta pasien untuk tarik nafas. Kita akan merasakan pada saat inspirasi dan ekspirasi pada dada kanan dan dada kiri. Kemudian kita minta pasien untuk duduk. Kita infeksi bagian belakang dada pasien. Kita lihat tulang belakang pasien, apakah ada masalah seperti kifosis, lordosis, ataupun skoliosis. Kita lakukan vermitus, yaitu kita bentuk jari-jari kita berbentuk seperti kupu-kupu. Kemudian ibu jari kita letakkan pada vertebra. Kemudian jari lainnya kita letakkan pada lapang losor. Kemudian kita minta pasien untuk menarik nafas dan menyebutkan 777. Tarik nafasnya. Lalu sebutkan 777. Sekali lagi. 7. Pada saat pasien menyebutkan angka 777, kita akan merasakan vibrasi atau getarannya. Pada pasien ini, vibrasi dan getarannya sama, berarti pasien ini tidak mengalami gangguan pernafasan. Yang ketiga yaitu perkusi. Perkusi dilakukan pada seluruh lapang dada. Pada normalnya, pada saat pengembangan bagian paru akan terdengar suara sonor ataupun resonor. Kalau kita lihat interval dada itu hanya ada paru, tetapi ada juga jantung sebelah kiri dan ada hati pada sebelah kanan dada bagian bawah. Kemudian ini ada interkosta 2 bagian kanan, interkosta 2 bagian kiri, interkosta bagian 4, interkosta bagian 5. Pada interkosta bagian 5 ini akan terdengar suara yang lebih keras, yaitu suara tak. Kemudian kita lakukan perkusi pada interkosta 1 dan 2. Interkosta 1 dan 2 akan terdengar suara resonal. Kemudian di bawahnya pada interkosta ini terdengar suara dons ataupun peka, itu merupakan pada area jantung. Dan kita lakukan pada area bagian kanan dan kita lakukan perkusi pada interkosta 1 dan 2. Ini terdengar suara resonan.
Kemudian di bawahnya pada intervasta 4 dan 5 terdengar suara tepat. Itu merupakan area hati. Kemudian yang terakhir kita lakukan auskultasi. Kita menggunakan stetoskop. Kita gunakan bagian diafragma. Kita lihat area-area yang akan dilakukan auskultasi, yaitu pada bagian bronkus, paru, dan trakea. Kemudian pada saat kondisi normal, bagian sekuler atau bagian paru kiri dan kanan itu akan terdengar suara inspirasi lebih keras daripada ekspirasi. Kemudian kita periksa pada bagian spesikuler. Tarik nafasnya lalu hembuskan lewat mulut. Kemudian kita periksa pada bagian bronkial. Kemudian kita periksa pada bagian trachea. Kemudian kita akan melakukan perhitungan respirasi selama 1 menit. Mbak, relax ya. Mbak, tarik nafasnya ya. Mbak coba relax ya, nanti saya akan baik seperti itu ya Mbak. Bagaimana perasaan Mbak sekarang? Apakah sudah tenang? Sudah sus. Baik, apakah ada yang ditanyakan kembali? Cukup sus, terima kasih. Ya kalau begitu saya permisi dulu ya Mbak. Terima kasih sus.